Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Debbie Mutiara Hatiza akan membahas mengenai metabolisme sekunder pada ketan hitam. Sebelum itu, saya akan bahas lebih dahulu mengenai apa itu ketan hitam. Beras ketan hitam adalah salah satu varietas beras berpigmen yang telah lama dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia sebagai bahan makanan. Hal ini dikarenakan beras ketan hitam sangat potensial sebagai sumber karbohidrat senyawa bioaktif, antioksidan, dan serat yang tinggi bagi kesehatan. Beras ketan hitam bila sudah dimasak mempunyai warna ungu kehitaman yang benar-benar hitam pekat. Klasifikasinya, beras ketan hitam ini berasal dari Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Monocotyledone, ordo Poales, famili Poaceae atau Gramineae, genus Oryza, spesies Oryza sativa Rhinophylla glutinosa, dan nama lokalnya beras ketan hitam. Sekarang kita masuk ke metabolisme sekundernya. Beras ketan hitam mengandung zat warna antosianin yang dapat digunakan sebagai pewarna alami pada makanan. Antosianin memiliki aktivitas sebagai antioksidan yang dapat mencegah masalah kesehatan dengan cara meredam radikal bebas yang menyebabkan kerusakan komponen sel yang berakibat pada timbulnya berbagai penyakit kronik degeneratif seperti kanker, arteriosklerosis, katarak, dan diabetes. Warna beras ketan hitam didapat dari sel-sel kulit ari yang mengandung antosianin. Beras ketan hitam positif mengandung metabolit sekunder, alkaloid, flavonoid, tanin, dan triterpenoid. Berikut adalah jalur-jalur biosintesis dari antosianin. Bisa dilihat dari gambar berikut. Lalu, bagaimana cara untuk mengekstraksi antosianin dari beras ketan hitam? Pertama, ekstrak antosianin beras ketan hitam dibuat dengan cara merendam 250 gram bubuk beras ketan hitam ke dalam 1000 ml metanol 70% asam. Dilakukan dengan penambahan 1% HCl pekat selama 1 jam. Kedua, setelah direndam selama 1 jam, ekstrak disaring menggunakan kertas saring kasar. Ketiga, filtrat yang diperoleh kemudian diuapkan atau divakum pada 60 rpm selama 1,5 jam. Filtrat disimpan pada suhu minus 40 derajat Celcius sebelum digunakan. Berikut ini adalah gambar-gambar yang tentang cara yang sudah saya jelaskan tadi. Produk olahan yang dihasilkan oleh beras ketan hitam seperti minuman anggur ketan hitam, susu kemasan, bolo bubuk, dan bubur. Lalu, apa aja sih manfaat ketan hitam bagi kesehatan? Pertama, menunjang daya tahan tubuh, memiliki kemampuan lebih baik dibandingkan beras merah. Kedua, memiliki vitamin E yang dapat melindungi sel dari kerusakan yang diakibatkan oleh radikal bebas. Ketiga, melawan kanker dan penyakit jantung karena memiliki kandungan antioksidan. Keempat, menjaga kesehatan pencernaan karena memiliki kandungan serat yang cukup tinggi. Kelima, mencegah anemia dengan kandungan zat besi yang dibutuhkan untuk pembentukan sel darah merah. Kekurangan zat besi dapat mengakibatkan anemia. Keenam, ketan hitam juga kaya akan protein, sehingga bisa menjadi alternatif sumber protein nabati. Protein penting dalam pembentukan sel dan membangun berbagai jaringan tubuh, termasuk jaringan kulit dan tulang. Lalu, terakhir, ternyata pigmen warna dalam ketan hitam bisa dimanfaatkan sebagai pewarna alami dalam pengolahan makanan, mulai dari merah muda hingga hitam.
Memakai pewarna makanan dari ketan hitam akan lebih baik bagi kesehatan karena merupakan bahan alami ketimbang memakai pewarna buatan. Apa itu Oryza sativa linfaglutinosa? Oryza sativa linfaglutinosa adalah salah satu varietas beras berpigmen yang sudah lama dikonsumsi masyarakat Indonesia yang dikenal luas dengan nama beras ketan hitam. Tahukah kamu, beras ketan hitam kaya akan kandungan zat warna antosianin yang dapat digunakan untuk pewarna alami pada makanan. Apa aja sih manfaat dari beras ketan hitam? Beras ketan hitam memiliki banyak sekali khasiat bagi manusia karena positif mengandung metabolit sekunder. Ketan hitam mampu melawan sel kanker, mencegah anemia, melindungi sel dari kerusakan, dan dapat menunjang daya tahan tubuh dibandingkan beras merah. Sekian pemaparan dari saya ucapkan terima kasih.